Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di kapal cruise Singapura, Malaysia, Thailand. Mana pesertanya? Insya Allah teman-teman semuanya juga bisa seperti kami. Amin. Apa itu magnet rezeki? Dinar khairul razikin. Sampai jumpa di Masya Allah, makan di Korean barbecue. Luar biasa. Weh, kalap nih, kalap. Kalap nih, kalap. Yang banyak, yang banyak. Masya Allah. Alhamdulillah. Sama-sama. Gak berhenti-berhenti traktiran ya. Wih, mantap banget nih. Masya Allah, habis gak tuh? LOP, Panas. LOP. Waduh. Silakan. Kita makan bareng nih sama para pengamal ilmu magnet rezeki dan dinar khairul razikin. Masya Allah. Terima kasih Panas, Masya Allah, luar biasa pokoknya. Sama-sama. Jamu luar biasa. Bahagiakan orang banget. Acara sore ini Rare Summit Awarding Afternoon Tea. Masya Allah, ini pesertanya. Masya Allah. Semangat semua nih para pejuang dinar. Allahu Akbar. Ini yang spesial karena di tepi laut. Subhanallah. Kapan lagi bikin acara di kapal pesiarnya? Masya Allah. Semangat semua, semangat. Ya. Apa itu magnet rezeki? Dinar khairul razikin. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Itu adalah investasi dan infak sodakohnya. Itu yang diajarkan ke saya. Jadi kalau misalnya saya punya kebutuhan hidup keluarga berapa nih gitu, oh sekian, terus ternyata keuntungan ternyata kok lebih besar gitu ya, maka jangan langsung otomatis, kan biasanya kalau uangnya lebih banyak pasti, wah saya mau beli tas ini, saya mau beli baju ini gitu kan, saya mau kelihatan lebih wah, lebih hebat gitu kan, lebih keren gitu. Tas paling mahal yang dipunya berapa? Yang paling mahal berapa? Udah jujur aja langsung. Pengen tahu nih, tas yang paling mahal berapa sih? Aduh, saya tuh sering dimarahin sama adik-adik ipar saya kan. Teteh ini kenapa sih beli tas itu aja, nggak pernah beli gitu. Itu aja
aja gitu. Terus saya bilang, lah ngapain beli tas banyak-banyak, satu aja juga cukup, saya bilang gitu. Berapa ya? Ya sekitar harga 3 juta 4 juta. Pas saya. Daripada beli emas, daripada beli tas. Iya, saya tuh ngapain beli tas mahal-mahal. Berarti terbukti. Itu pun yang 3 juta belinya tahun berapa itu? Baru beli. Saya juga takjub sebenarnya ke beliau itu, gitu. Ternyata beliau punya mindset ada apa-apa nabung ke emas, ada apa-apa nabung ke emas, gitu ya. Kalau saya kan nabung ke properti dulu tuh, waktu itu masih ke properti aja. Pokoknya properti. Cuma kan properti ada kelemahannya, ketika mau dijual nggak gampang. Kalau di Dinar Fadrurazkin kan dijual gampang banget, ada SLD lagi. Yang nyabar banyak banget lagi. Luar biasa gitu. Nyabar. Nggak ada yang mau jual. Ini salah satu prestasi kita juga. Nah, coba Mi, dari mana awal mulanya mindset emas itu? Sebenarnya sih awalnya karena mindset dari investasi ya. Jadi artinya gini, saya diajarin kalau kita gaya hidup itu jangan sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Artinya misalkan gini, misalnya nih kayak saya kan berbisnis juga. Nah yang namanya bisnis itu kadang kita dapat uang lumayan, kadang bisa lebih gitu ya, seperti itu. Nah kadang-kadang ketika kita bisa dapetin komisi yang lebih atau katakan keuntungan yang lebih, kemudian kita sudah merubah lagi gaya hidupnya gitu. Jadi seringkali begitu gitu kan, seringkali kita dapat uang lebih banyak, gaya hidupnya lebih tinggi. Nah saya diajarkan untuk tidak boleh berbanding lurus antara uang yang kita dapatkan dan itu di sini kalau nggak salah 500 uang yang beredar di Indonesia. Uang beredar di Indonesia. Di Indonesia itu ya dibandingkan dengan emas yang ada itu 15 kali lipatnya. 15 kali lipatnya. Artinya gini, misalnya nih gitu ya, kalau sekarang kan harga emas katakan tahun lalu ya, harga emas tahun lalu misalnya 1 juta. Terus misalnya bapak dan ibu punya uang saat ini, misalnya nih tahun lalu punya uang 100 juta gitu ya. Berarti kan bisa beli emas 100 gram, ya kan? Terus dengan kondisi yang saat ini dia harga katakan 1,3 juta, berarti kita punya uangnya berapa? 130 juta ya. Artinya asetnya bapak dan ibu semua itu sudah teramankan sebanyak 30 juta rupiah, gitu ya. Nah itu asetnya kita. Dan bagaimana kalau misalkan kita ikut men-sharingkan gitu. Jadi kalau kita ikut men-sharingkan, kita ikut mendidik, mengedukasi, kan sebenarnya kita tuh edukasi kan, edukasi investasi gitu ya, edukasi emas gitu, emas itu kan sebenarnya investasi. Dan artinya ketika kita mengedukasi itu gitu ya, kita mengedukasi tentang bagaimana pentingnya menyimpan investasi kita dalam bentuk emas, artinya kita sudah menyelamatkan aset umat ya, aset umat. Misalnya nih, oh saya dapatin keuntungan lebih besar, boleh kita menikmati hidup, boleh, tapi jangan kemudian sampai berlebihan sekali, sekedar menikmati aja gitu. Jadi akhirnya mindset saya adalah kalau keuntungan bisnis saya lebih besar, berarti yang saya perbesar adalah infak sodakohnya saya gedein sama jatuh ke investasi gitu. Jadi akhirnya, dan investasi itu saya coba cari gitu kan, investasi apa ya. Kalau saya tiba-tiba mau beli properti kan nggak bisa, duitnya belum cukup gitu kan. Maka ya udah, akhirnya yang paling memungkinkan adalah emas gitu. Jadi awalnya saya beli pertama dari 1 gram gitu kan, terus kemudian 2,5 gram, oh cukup nih kayaknya beli 5 gram gitu. Ya udah beli 5 gram. Nanti begitu bulan depan, oh kok keuntungan lebih besar gitu. Saya beli yang 10 gram. Sampai saya pernah beli yang 100 gram. Masya Allah. 100 gram berapa keping tuh? 100 gram ya 1 keping di per 1 keping. 1 bulan. 1 bulan. Iya. Enggak, kan kita mancing ya. Dia nggak pernah tahu. Jadi kadang-kadang dia nanya doang, "Nih udah berapa tabungan emasnya?" Gitu. Kan kemarin kan kita hitung zakat ya. Akhirnya kan yang saya tanya ke dia, berapa dinar kamu gitu kan? Berapa emasnya gitu. Kalau yang ini rahasia. Nah, terus kemudian ya pertanyaan berikutnya adalah gitu ya. Jadi istri saya. Jangan lupa subscribe, like, and share.